akan menjelaskan tentang WBS, yaitu Work Breakdown Structure. Untuk mengenal WBS, yaitu di sini WBS sebagai metode pengerjaan proyek telah dikembangkan di Amerika Serikat sejak tahun 1957. Baru kemudian pada tahun 1987 sampai 1999, Program Manajemen Institut TNI mulai mengembangkan struktur standar untuk ranah pemilihan proses. Modernisasi ini kemudian memunculkan nama Work Breakdown Structure pada tahun 1993 sebagai sebuah struktur rincian kerja untuk perusahaan dan proyek sipil lainnya. Pengertian WBS sendiri di sini yaitu menurut artikel Binus University, WBS atau Work Breakdown Structure diartikan sebagai daftar kegiatan atau target dari ruang lingkup suatu proyek yang secara terorganisasi dibuat dengan Project Management Tools. Dalam Cognitive Learning Center, WBS merupakan sebuah strategi dengan multiple level dan hierarkis. Secara metodologis, WBS merupakan metode pengorganisasian proyek secara struktural melalui pelaporan berbentuk hierarkis. Maka WBS sendiri yaitu yang pertama untuk memudahkan penyampaian proyek, karena ada pengelompokan elemen detail untuk suatu proyek dengan orientasi tujuan maupun waktu. Yang kedua yaitu WBS dibuat untuk mereka yang mengerjakan proyek sehingga proses implementasi lebih relevan. Lanjut yaitu WBS memungkinkan adanya klarifikasi pekerjaan dan proses komunikasi antar ruang lingkup proyek kepada seluruh stakeholders dalam proyek tersebut. WBS memungkinkan adanya evaluasi pada tiap gitar bertingkat pada proses pengerjaan proyek sehingga meminimalisir cacat atau kesalahan. Ada pula manfaat yang lainnya yaitu WBS dibuat dalam sebuah bagan atau ilustrasi dengan rincian grafis tertentu untuk memudahkan pemahaman para pelaku proyek. Untuk terakhir yaitu metode WBS memungkinkan pengelola proyek untuk mendapatkan alokasi waktu dan biaya secara lebih efektif dan efisien. Jenis-jenis WBS sendiri yaitu di sini ada dua. Yang pertama deliverable based atau WBS merupakan berbasis penyampaian yang membentuk pemerintahan proyek menjadi beberapa area utama dari ruang lingkup proyek. Yang kedua yaitu phase-based WBS, yaitu merupakan tampilan struktur WBS berbasis fase-fase hingga menampilkan hasil akhir di bagian atas. WBS yang ini merupakan berbagai jenis, yaitu yang pertama inisiasi, lalu perencanaan, pelaksanaan, kontrol, dan penutup. WBS ini hampir sama dengan WBS sebelumnya yaitu deliverable based. Struktur berbasis fase ini memiliki pembagian antara penyampaian proyek secara detail dengan paket-paket kerja tertentu. Lanjut yaitu komponen-komponen WBS, yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu deskripsi tugas. Apa yang dimaksud deskripsi tugas? Yaitu secara khusus meliputi penentuan ruang lingkup proyek, sasaran proyek, dan juga proses pengelolaan anggota tim kerja. Yang kedua yaitu status tugas, merupakan kesinambungan dari deskripsi tugas pada tim kerja proyek. Umumnya status tugas ini dikelola oleh seorang project manager yang bertujuan untuk melacak tugas atau kemampuan proses pengerjaan dan detail proyek. Yaitu lanjut project deliverable. Yang keempat yaitu biaya. Yang kelima paket kerja, di mana paket kerja dalam WBS merupakan tingkatan terendah dari WBS itu sendiri. Next. Yang keberapa yaitu tips membuat WBS, yaitu yang pertama menetapkan siklus kerja proyek yang meliputi inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pematangan, dan penutupan. Kedua, menentukan subtugas, penjelasan tugas dan tim kerja untuk tiap pokok tugas. Yang ketiga yaitu membuat tautan atau rangkaian ketergantungan antar tugas. Yang keempat, penetapan sumber daya. Yang kelima, membuat perkiraan waktu atau
terakhir dari pengerjaan proyek. Dan yang terakhir yaitu penggunaan peran akuntan dalam pembuatan WBS secara Next. integratif.